Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Bandung Kota Priangan adalah surga bagi pecinta wisata sejarah seperti saya ini. Nah, kali ini saya ada di Lembang nih. Saya tertarik sekali untuk mengunjungi sebuah rumah bekas peninggalan keluarga berkebangsaan Itali. Ya, ini adalah bekas rumah keluarga Ursone. Dan alamat rumah ini berada di Jalan Baru Ajak nomor 154 RT 04 RW 06 Kecamatan Lembang, Bandung. Dulu di rumah keluarga Ursona ini tertancap dua bendera, bendera Belanda dan bendera Italia, karena keluarga Ursona adalah keluarga satu-satunya orang Italia yang menetap di Periangan. Bisa kita lihat di bagian depan terdapat menara yang bentuknya seperti gereja Santo Petrus di Roma, Italia. Terlihat ya ornamennya bergaya Eropa. Dan rumah ini mempunyai halaman yang sangat luas dengan rumput yang hijau. Terdapat banyak pepohonan. Saya yakin kualitas udara di sini tuh sangat baik. Dan sekarang rumah ini sudah beralih fungsi menjadi kafe atau rumah makan. Ini yang saya harapkan sebagai penikmat sejarah. Jadi tempat-tempat bersejarah seperti rumah Ursona ini dan tempat-tempat bersejarah lainnya supaya tidak terbengkalai, tapi bisa diberdayakan yang seperti ini, dijadikan kafe atau rumah makan atau bisa menjadi rumah cagar budaya. Kali ini saya coba mencari tahu sejarah singkat keluarga Ursone di tanah Periangan. Sejarah berdirinya peternakan susu Lembang berawal dari keluarga Ursone yang datang dari Italia pada tahun 1880. Keluarga ini merupakan keluarga yang piawai bermain musik. Pada masa itu, Bandung mulai dikunjungi oleh orang-orang Eropa, tak terkecuali keluarga Ursone yang mencoba mengadu nasib di bumi Periangan ini. Berawal dari sebuah acara rutin yang dilakukan oleh para juragan perkebunan yang bertempat di Societat Concordia, yang sekarang kita kenal Gedung Merdeka Bandung. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda mencari pemain musik yang bisa membawakan lagu-lagu Eropa, dan akhirnya keluarga Ursone ini terpilih menjadi pemain musik langganan yang setiap hari Jumat acara pertunjukan tersebut diadakannya untuk menghibur para juragan perkebunan yang menghabiskan waktunya dengan hiburan, berdansa, bernyanyi di Societat Concordia. Dan setelah sekian lama, keluarga Ursone ini menjadi pemain musik. Akhirnya PA Ursone banting setir dan mencoba peruntungan dengan menjadi petani sayur mayur dan mendirikan peternakan sapi perah produsen susu Lembang. Dan perusahaannya tersebut sukses dan menjadi cikal bakal berdirinya peternakan susu Lembang. Teman, kita sekarang berada di yang sekarang menjadi musola. Saya rasa waktu itu ini adalah kamar utama. Kenapa kamar utama? Biasanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda, Hindia Belanda zaman dulu, kalau yang namanya dia kamar utama itu biasanya ada kamar mandi. Ini kamar mandinya, dan ini ruangannya sangat luas. Jadi saya yakin ini adalah kamar utama untuk keluarga Ursone. Tapi ini sangat luas sekali. Ini jendelanya, ya, jendelanya ini masih menggunakan kayu. Jadi kita tahu untuk arsitek Hindia zaman tempo dulu ini seperti ini. Di atas ada semacam
silang apa seperti kayak gitu, dan ini identik. Ini saya yakin ini adalah kamar utama dari keluarga Ursone. Nah guys, yang bikin saya terkagum-kagum dengan rumah Ursone ini, dia memiliki kamar yang luas. Jadi kamarnya ada luas ya. Ini ada connecting door ya. Ada connecting door. Jadi dari kamar satu bisa ke kamar yang lain. Ini pintu kosong dengan, nah jendelanya kita bisa lihat. Ini segede pintu rumah kita ya. Ini kita jendela ini. Ini ada jendela besar, sedang, dan ini besar juga. Jadi kita bisa bayangkan keluarga Ursone bangun tidur buka jendela menghadap hutan. Kebayang sirkulasi udaranya seperti ini. Jadi saya yakin ini rumah yang sehat seperti itu. Oke, lanjut kita ke, mungkin ini bisa disebut ruangan tamu atau ruangan depan ya. Kita bisa lihat di sini terdapat pintu. Ini mungkin pintu ke samping, tapi aneh. Ini pintu. Kalau ini pintu utama sepertinya. Karena ini masih gaya tempo dulu sama sih. Dan oh iya benar, ini pintu samping ini. Ini bentuknya kayak semacam balkon. Jadi dia juga seperti ini. Lagi-lagi jendelanya besar dan ciri khas gaya Eropa kuno seperti ini. Dan di atas ada jendela lagi. Ini kalau kita buka, ini sirkulasi udaranya pokoknya hasil enak. Pokoknya satu kata luar biasa untuk rumah Ursone ini, keluarga Ursone. Seorang keluarga pemilik peternakan susu yang ada di Kota Bandung, selama ini di Kota Lembang. Ya. Nah teman, kemarin kan kita udah di rumah dekat rumah Pam Ursone atau keluarga Ursone. Kita sekarang ke pemakamannya di pemakaman Pandu yang ada di Jalan Pandu Cicendo. Pemakamannya ini, yuk. Ini menyatu sama pemakaman umum lainnya. Ayo. Nah sobat semua, pemakaman keluarga Ursone letaknya di pemakaman Pandu. Cukup lumayan jauh dari rumah Ursone yang berada di Lembang. Sedangkan pemakaman Pandu ini beralamat di Jalan Pandu nomor 32 Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Disambut dengan 2 patung dan di atas terdapat tulisan dengan tulisan berbahasa Latin Orate pro nobis, yang artinya doakan kami. Nama yang tertulis di sini ada berjumlah 8 orang lengkap dengan tahun kelahiran dan tahun ketika meninggalnya. Kedelapan itu adalah M.G. Ursone, P.A. Ursone, Antonio Domenico, D. Biasi, A.C. Ursone, A. Ursone, G.M. Ursone, D.R.C.G. Ursone, dan J.A.G. Van Dyck. Cuman saya mengimbau ini stop vandalisme kali ya.
Jadi stop vandalisme. Melihat dari makamnya bahwa keluarga Ursone ini merupakan keluarga kaya dan terpandang, di mana makam orang sipil, terutama orang Belanda, biasanya tak dibuatkan sebuah mausoleum, hanya orang-orang yang berpengaruh dan orang kaya saja. Nah teman-teman, jadi mausoleum keluarga Ursone ini jika dibandingkan dengan Mausoleum Van Wotman yang ada di Kabupaten Bogor, Mausoleum Ursone ini lebih sederhana dibandingkan dengan Mausoleum Van Wotman. Dan di kesempatan ini saya menghimbau stop vandalisme, lebih bijak kita untuk menjaga semua peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita. Sekian video saya kali ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.